Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah kami buat, yang berjudul Pesona Bahasa Indonesia sehingga mampu menarik mahasiswa asing untuk mempelajarinya. Namun sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan. Tim kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Devi Siti Nurhasana, yakni saya sendiri. Adapun rekan saya, Faisal Faturrahman Hidayat, Mutiara Belen, Nisa Hairani, dan Raffi Aufa Akbar Adiana. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Latar belakang yang membuat kami ingin meneliti artikel ini dimulai dari pertanyaan mengapa. Jadi, mengapa mahasiswa asing atau orang asing luasnya ingin mempelajari bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia berasal dari negara Indonesia, yang notabene masih negara berkembang. Jadi mengapa orang-orang itu ingin mempelajari bahasa dari negara berkembang? Persoalan pendidikan atau pekerjaan, pasti negara maju lebih oke daripada negara berkembang. Maka dari itu, kami ingin meneliti hal ini sehingga tahu pesona apa yang dimiliki oleh bahasa Indonesia sehingga para mahasiswa asing termotivasi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu juga kami berharap melalui artikel yang kami buat dapat memberikan kontribusi untuk bahasa Indonesia lebih berkembang di kemudian hari. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian melibatkan para mahasiswa asing di Universitas Pendidikan Indonesia. Hal ini didasarkan pada aspek utama dalam mengetahui motivasi mahasiswa asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Begitu juga dengan perbandingan bahasa Indonesia dengan bahasa asal negara mereka. Sebanyak 5 mahasiswa asing dilibatkan dengan memperhatikan beberapa karakteristik, yaitu asal negara, durasi belajar bahasa Indonesia, dan memiliki perbandingan struktur bahasa. Para mahasiswa diklarifikasikan berdasarkan negara asal. Penelitian menggunakan wawancara semi-struktur untuk mengumpulkan data. Penelitian dilakukan kepada para mahasiswa asing di Universitas Pendidikan Indonesia yang terikat pada program studi Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang disingkat BIPA. Wawancara dilakukan oleh peneliti melalui kontak langsung pada tanggal 25 Oktober 2023. Wawancara dilakukan rata-rata selama 15 menit untuk setiap mahasiswa asing. Dilakukan perizinan untuk merekam wawancara dari para mahasiswa asing dan menginisialkan nama mereka dalam laporan penelitian yang kami susun. Secara umum, wawancara menanyakan perihal 1. Motivasi untuk pelajari bahasa Indonesia. 2. Hubungan bahasa asal negara mahasiswa asing dengan bahasa Indonesia. 3. Kendala dalam mempelajari bahasa Indonesia. 4. Perbandingan bahasa Indonesia dengan bahasa negara asalnya. 5. Hal menarik yang hanya dimiliki bahasa Indonesia. Wawancara ini dilakukan dalam bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional wilayah penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa dan fungsi bahasa. Bahasa adalah alat interaksi dan alat komunikasi manusia yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan yang terlintas di dalam hati, dikutip dalam Cair dan Agustian 2010. Lalu selanjutnya, fungsi bahasa menurut Halliday ada 7 macam, yaitu fungsi instrumental yang menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Lalu kedua, fungsi regulasi yang mengawasi dan mengendalikan peristiwa. Ketiga, fungsi pemberian yang menyampaikan pengetahuan, fakta, atau informasi. Fungsi keempat, interaksi yang menjamin dan menetapkan ketahanan dan kelangsungan interaksi sosial. Lalu ada yang kelima, fungsi personal yang mengekspresikan perasaan. Fungsi keenam yaitu heuristik yang memperoleh ilmu pengetahuan, dan 7. Fungsi imajinatif yang melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan yang bersifat imajinatif. Dikutip dari Anggraini 2019. Lalu yang kedua ada bahasa Indonesia dan eksistensinya di dunia internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dikukuhkan melalui salah satu isi Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia sebagai bahasa pergerakan pemersatu bangsa ini terus dilakukan sampai bahasa Indonesia
berhasil mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Prestasi yang membuktikan eksistensi bahasa Indonesia di dunia internasional dipaparkan oleh Harudin 2015 sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Kedua, bahasa Indonesia telah dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Ketiga, Wikipedia bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di dunia dan menduduki posisi ketiga terbesar di Asia. Lalu keempat, bahasa Indonesia merupakan bahasa ketiga yang paling banyak digunakan pada WordPress. Dan yang kelima, bahasa dan musik Indonesia dikirim ke luar angkasa. Lalu keenam, kehadiran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia berperan penting dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah di wilayah masing-masing, menurut Widya dan Nuramdani 2017. Terima kasih. Halo, nama saya Raffi Al-Kufa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesona bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki pesona tersendiri yang menarik perhatian mahasiswa asing dalam belajar bahasa Indonesia. Banyak mahasiswa asing tertarik dan terkesan dengan keindahan dan keluasan bahasa Indonesia. Keindahan bahasa Indonesia dapat ditemukan dalam penggunaan kata-kata yang terkesan kaya dan beragam, sehingga mampu mengungkapkan berbagai konsep ide dan perasaan dengan beragam variasi ungkapan. Bahasa Indonesia juga memiliki ciri khas penggunaan slang atau kata-kata gaul yang memberikan nuansa keakraban dalam komunikasi sehari-hari. Kemahiran berbahasa Indonesia dapat membuka berbagai peluang karir, terutama di bidang bisnis, pariwisata, dan hubungan internasional. Kemudian, keterampilan berbahasa Indonesia juga berharga bagi para peneliti dan akademisi yang mempelajari Indonesia dan budayanya. Ketertarikan negara lain terhadap pembelajaran bahasa Indonesia juga dipandang sebagai pengakuan terhadap jati diri budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri khas yang dimiliki bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing yang lain yang telah dipelajari mahasiswa asing. Yang pertama, A. Sistem penulisan. Bahasa Indonesia menggunakan sistem penulisan yang berbeda dengan banyak bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia menggunakan sistem penulisan Latin dengan menggunakan alfabet 26 huruf. Beberapa bahasa lain menggunakan aksara atau karakter khusus yang menarik minat mahasiswa asing yang ingin mempelajari sistem penulisan yang baru. Yang kedua, B. Kekayaan kosakata. Bahasa Indonesia memiliki kosakata yang cukup besar dan beragam. Dalam mempelajarinya, mahasiswa asing akan menemukan kata-kata yang mungkin tidak ada dalam bahasa asal mereka. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia menarik untuk dipelajari dan digunakan sebagai alat untuk memahami dan menyampaikan ide dengan lebih kaya dan lengkap. Tata bahasa Indonesia memiliki tata bahasa yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan beberapa bahasa lainnya. Mahasiswa asing seringkali terkesan dengan kemudahan dalam mempelajari tata bahasa Indonesia, terutama dalam struktur kalimat dan penggunaan bahasa yang pasif yang lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa Inggris. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi hasil dan pembahasan riset kita yang kelima, yaitu kesulitan mahasiswa asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Kesulitan mahasiswa asing dalam mempelajari bahasa Indonesia dipengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kebiasaan mahasiswa asing dalam menggunakan bahasa ibu atau bahasa pertama mereka. Faktor eksternal bisa meliputi kurangnya media pembelajaran dalam mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki banyak tata aturan bahasa yang berbeda, seperti penggunaan kata dalam kalimat. Contohnya, salah satu narasumber kita yang berasal dari Korea itu kesulitan dalam pemahaman kata imbuhan di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menyerap bahasa-bahasa asing lainnya seperti bahasa Belanda, bahasa Sanskerta, bahasa Arab,
bahasa Jepang, dan bahasa Inggris, sehingga pelafalan kosakata Indonesia juga menjadi sulit. Dilanjut materi hasil dan pembahasan riset yang keenam, yaitu motivasi mahasiswa asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu motivasi utama mengapa mahasiswa asing ingin mempelajari bahasa Indonesia. Banyak universitas di Indonesia menawarkan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing. Di sini mahasiswa asing dapat mempelajari bahasa Indonesia langsung dari penutur asli orang Indonesia, dan juga mahasiswa asing dapat mendapatkan pengalaman untuk mempelajari budaya dan cara hidup masyarakat Indonesia secara langsung. Lalu ada budaya. Budaya di Indonesia sangatlah beragam. Itulah mengapa mahasiswa asing yang mempelajari bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai media dalam mempelajari lebih dalam keberagaman dan keindahan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan. Pesona bahasa Indonesia di mata mahasiswa asing sangat menarik perhatian. Keindahan dan kelulusan bahasa Indonesia, penggunaan slang yang memberikan kesan kekerabatan, serta keberagaman budaya yang tercermin dalam bahasa Indonesia menjadi penarik minat bagi mahasiswa asing. Selain itu, perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa lain, seperti sistem penulisan, kekayaan kosakata, dan tata bahasa yang lebih fleksibel juga menjadi daya tarik tersendiri. Daya tarik bahasa Indonesia bagi pelajar asing terletak pada kesederhanaannya, keragaman budaya, meningkatnya pengakuan internasional, dan peluang yang ditawarkan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Dengan belajar bahasa Indonesia, pelajar asing dapat terhubung dengan masyarakat Indonesia, memahami budayanya, serta berkontribusi terhadap pelestarian dan promosi bahasa dan identitas Indonesia. Meskipun mahasiswa asing mungkin menghadapi beberapa kesulitan dalam mempelajari bahasa Indonesia, tantangan ini dapat diatasi dengan belajar dan berlatih secara konsisten. Memahami tata bahasa, mengucapkan kata-kata yang sulit, dan memahami kosakata dan idiom adalah keterampilan yang penting dalam mempelajari bahasa Indonesia. Dengan usaha yang tepat dan sumber daya yang tepat, mahasiswa asing dapat mengatasi kekurangan bahasa Indonesia dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan penduduk lokal, serta mendapatkan pengalaman yang lebih baik selama tinggal di Indonesia. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.